yang kita jewer kupingin sampai narik ke atas Ya gitu sampai Allah. sekalian tuh anak tuh ya kan. Tapi ini astagfirullahalazim nauzubillah min zalik ya Allah. Ini seharusnya ya ibu itu disayang, diperlakukan, dihormati sama anak. Kapan lagi kita bisa mendapatkan doa-doa yang diijabah oleh kita, apa diijabah oleh Allah untuk diri kita kalau bukan ibu kita. Kadang kalau kita tuh suka salah persepsi, ibu itu yang melahirkan kita itu kalau misalnya marah itu bentuk rasa kasih sayangnya supaya kita itu menjadi anak yang lebih baik ya. Justru malah terbalik nih sekarang ini, zaman sekarang ini ya, zaman milenial, mohon maaf nih Ustaz Syam nih, banyak banget kita lihat di video-video viral nih yang menzolimi orang tuanya terutama ibunya. Nah ini kita pengen tahu juga nih apa sebenarnya sikap sebagai ibu nih kalau ketika dizolimi anaknya, apakah diam saja ataukah dibalas dimarahin atau didoakan ya, didoakan yang terbaik. Nah bagaimana nih, saya juga pengen dengar juga nih dari guru kita Ustaz Syam Monijin, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabi guru-guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Miris rasanya melihat video seorang anak yang menzalimi ibundanya, orang yang telah melahirkannya, mengandungnya selama 9 bulan, menyapihnya selama 2 tahun, kemudian sampai sang ibunda mengalami sakit paru-paru, sakit jantung, itu semua tidak lain dan tidak bukan karena menghabiskan waktu mereka untuk mengurus anak-anaknya. Tapi apa yang didapatkan oleh seorang ibu, ternyata yang didapatkannya adalah perilaku zalim daripada anak-anaknya. Yang pertama, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ketika ada anak yang susah diatur, ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, apa yang harus dilakukan seorang ibu? Seorang ibu yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertaubat kepada Allah? Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya setiap segala sesuatu yang menimpamu itu adalah fabima kasabat aidikum, karena ulahmu sendiri. Jadi ketika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, mestinya kenapa orang tua bertaubat? Karena dia bertaubat, ya Allah mungkin ini salahku, aku terlambat mengenalkan agama kepadanya. Kenapa aku tidak mengenalkan agama sejak dia kecil? Kenapa aku tidak mengenalkan dia harus takut kepada Allah sejak dia kecil? Kita mengajarkan dia takut kepada orang tua, tapi kita lupa untuk mengajarkan supaya dia takut kepada Allah. Kenapa kita terlalu fokus mengajarkan dia takut kepada orang tua, padahal orang tua akan ada masa dia lebih lemah daripada anaknya. Sedangkan Allah tidak ada masa Allah melemah. Maka ketika seorang anak sudah takut sama Allah Subhanahu wa taala, sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah memandang apakah orang tuanya sudah lemah, apakah orang tuanya sudah tidak berdaya, apakah orang tuanya sudah tidak bisa menafkahi mereka. Mereka akan tetap memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak memandang orang tuanya, tapi memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua ketika punya anak, kita punya anak yang tidak berbakti kepada kita, maka yang pertama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibutuhkannya kesabaran. Kesabaran dalam hal ini bukan berarti diam. Kesabaran dalam hal ini terus menerus mengajaknya dalam kebaikan. Tidak ada waktu ataupun tidak ada masa untuk berhenti. Udahlah, udah dewasa ini. Ayah kami pribadi tanpa bermaksud memamerkan. Ayah kami pribadi sampai sekarang masih menelpon, udah sholat subuh nak, udah sholat ke masjid enggak nak, ke masjid enggak. Padahal kami udah ceramah di TV tapi masih dianggap anaknya, kamu enggak sholat ya tadi ya, kamu sholat subuh enggak tadi, kamu sholat ini enggak tadi, kamu doa ini enggak. Masih menelpon sampai sekarang. Maka anak tetap anak sampai anak meninggal dunia atau sampai kita orang tuanya yang meninggal dunia. Kesabaran dalam pendidikan, kesabaran dalam mengingatkan. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Akan ada yang namanya yang mengingatkan dalam kebaikan yang ma'ruf ataupun mencegah daripada kemungkaran. Siapa mereka?
Ummah di sini bisa jadi orang tuanya, bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari lingkungannya, bisa jadi dari saudaranya. Maka tidak ada batas waktu untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran. Ketika terjadi kezaliman, maka kita introspeksi diri, bertaubat kepada Allah dan tidak pernah berhenti untuk saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Ustadz Syah. Ini bagaimana caranya kita memperlakukan orang tua kita. Seharusnya memang orang tua kita ini ya Allah, ya kapan lagi sih ada Ya batas Allah, waktu untuk betul. membahagiakan mereka juga. Kadang-kadang kita merasa pada saat mereka sampai akhirnya meninggal dunia, kita merasa, ya Allah apakah saya sudah membahagiakan mereka ya. Ini kan hati kita tuh seperti itu selalu muncul tuh. Nah sekarang